Hai dears, kali ini aku bakal ngebahas yang namanya mental issue. Bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, berikut yang aku rangkum dari beberapa sumber. Oke, pembahasan pertama, mental issue atau masalah kesehatan mental dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Ya, kayak stres kronis, trauma genetik, perubahan hormon dan kondisi medis lainnya juga adalah faktor yang menyebabkan mental issue ini terjadi. Oke, beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang umum itu ada beberapa dan aku di sini bakal ngejelasinnya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, depresi. Yaps, depresi adalah kondisi yang ditandai dengan perasaan sedih yang terus-menerus, kehilangan minat dan aktivitas sehari-hari, perubahan nafsu makan dan tidur, dan pemikiran negatif. Kedua, kecemasan. Kondisi yang ditandai dengan perasaan cemas yang berlebih, ketakutan dan kekhawatiran yang tidak wajar. Nah, ini adalah salah satu juga faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke, gangguan bipolar. Yang ketiga ya, kondisi yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis antara fase mania dan depresi. Yap, jadi kayak perubahan waktu keadaan kalian jadi kayak bipolar tuh sama aja kayak mood swing gak sih, ya kan? Kayak sekarang tuh lagi senang, nanti nggak tahu 3 jam atau bahkan 10 menit berikutnya tuh kita kadang bisa jadi sedih dan happy, ya tiba-tiba aja gitu. 4. Skizofrenia. Kondisi ini ditandai dengan persepsi dan pemikiran yang tidak realistis atau tidak rasional. Jadi kayak pemikiran yang absurd dan di luar nalar itu selalu ada di otak penderita ini. Jadi untuk mengatasi masalah kesehatan mental ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, kayak contohnya yang pertama, konseling atau terapi psikologis. Terapis ini dapat membantu individual mengidentifikasi masalah kesehatan mental mereka dan memberikan dukungan dan saran untuk mengatasinya. Yang kedua, obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan juga bisa menyembuhkan atau bisa mengatasi masalah kesehatan mental ini. Beberapa jenis obat-obatan seperti antidepresan atau antipsikotik dapat membantu mengurangi gejala kesehatan mental. Nah, yang ketiga, ini sehat banget nih. Olahraga dan gaya hidup sehat. Olahraga yang teratur, diet sehat, dan tidur yang cukup dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, buat kalian tuh ya, kalau udah dirasa ada ciri-ciri ini, coba pola tidur kalian, kesehatan kalian tuh dijaga ya, biar pikiran kalian pun tenang. Oke, penanganan stres ini untuk yang keempat, mengelola stres dapat membantu mencegah terjadinya masalah kesehatan. Yang kelima, dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini support dari orang-orang terdekat seperti sahabat, keluarga ini penting banget ya untuk keluarga atau teman kita yang lagi kena gejala kesehatan mental ini. Kita wajib banget untuk mensupportnya biar dia nggak ngejalanin hari-harinya ini dengan ya sendiri gitu ya. Kita bisa support dia, kita bisa bantu dia ya sebisa mungkin, kita bisa support dia untuk dia bisa sembuh, karena kesehatan mental ini bisa sembuh kok. Gimana itu pengaturan dari diri kita sendiri, apakah kita mau sembuh atau kita tidak ingin sembuh, itu sudah ada di tangan pribadi masing-masing. Namun penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang unik dan cara mengatasi masalah kesehatan mental dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan preferensi individu. Jadi, jika kamu mengalami masalah kesehatan mental, sebaiknya konsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan mental terlebih dahulu untuk mendapatkan saran yang tepat menurut aku. Nah, sekian ya tips info dari aku, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang ngalamin gejala-gejala yang tadi aku sebutin, semoga kalian bisa survival lagi, kalian bisa berjuang lawan ini. Kalian lebih penting lagi cerita sama orang terdekat, jangan dipendam sendiri, karena semua penyakit itu ada obatnya. Dan gimana kita bersosialisasi juga, terbuka sama orang lain, serta jangan sungkan untuk periksa ke dokter, karena emang bener banget pengobatannya yang efektif itu ya konsultasi ke dokter. Kalau kalian tidak ingin berdiskus sama orang lain, ya udah kalian konsultasi ke dokter untuk mengecek kesehatan mental kalian. Oke, itu dia tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di tips dan informasi berikutnya. Bye bye.